lagi kita saat ini kita terkumpul lagi, kita mau beribadah bersama-sama walaupun kita terhalau jarak, tapi ini tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja bagi kita semua. Sebelum kita ibadah, mari kita siapkan hati pikiran kita siapkan kehidupan kita mau memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Engkau begitu baik Tuhan bagi kami. Engkau beri kami lagi kesempatan Tuhan pada hari ini Tuhan, kami bisa menikmati hari ini Tuhan. Itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau mau hadir Tuhan di ibadah kami Tuhan. Walaupun kami terpisah Tuhan, terhalau oleh jarak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak akan berhenti bekerja Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan, Engkau Allah yang sama yang akan menuntun kami, yang akan memberkati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah Tuhan, memuji memuliakan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Satu-satunya yang ku
Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar Tuhan dari mulut bibirnya Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bila Engkau mau berbicara Tuhan bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan turut bekerja Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di bulan yang kelima di tahun 2020 ini. Dan tahun ini kita sedang membahas tentang tema tahunan kita, yaitu Ini Aku, Utuslah Aku. Sekalipun kita memang masih ada dalam situasi kondisi di mana pandemi virus corona belum berakhir, tetapi saya berharap ini tidak akan menghentikan langkah kita, tidak akan menghentikan misi mulia kita, misi agung yang sesungguhnya Tuhan Yesus sudah percayakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, untuk itu pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Injil Yohanes pasal 4, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ayat yang ke-35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Maka dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, saya ingin memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, bekerjalah, jangan ditunda. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengikuti dengan seksama pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, maka kita temukan di sini apa yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sesungguhnya Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya dan orang banyak pada saat itu yang mendengarkan Yesus tentang siapa yang mau diutus Tuhan, tentang siapa yang mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Maka kemudian di ayat yang ke-35 dia katakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bahwa ada kehendak Bapa yang Yesus ingin selesaikan, yang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia kemudian mendelegasikan semua tugas mulia ini kepada kita, anak-anaknya, kepada kita, gereja Tuhan. Tuhan ingin untuk kita memberi diri diutus oleh Tuhan. Tuhan ingin untuk kita melakukan pekerjaan Bapa, bahkan menyelesaikan apa yang sesungguhnya Tuhan sudah rencanakan bagi setiap manusia, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-35 kita membaca di sini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat sekeliling, bahwa ada ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita boleh berada dalam suasana yang membuat kebanyakan orang takut, khawatir, bahkan kita dipaksa untuk harus berada di rumah, tidak harus berkeliaran kemana, kecuali mungkin kita yang masih bekerja di luar. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita boleh terkungkung di rumah kita,
Karena memang kita harus berada di rumah saja sehubungan dengan pandemi virus corona ini. Tetapi sebagaimana apa yang Yesus sampaikan kepada orang banyak yang berkumpul pada saat itu, walaupun situasi di sekitar kita tidak mendukung, tetapi Yesus mau supaya kita tetap memberi diri untuk diutus Tuhan dan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sejak awal tahun kita sudah diingatkan bahwa memberi diri untuk diutus Tuhan tidak harus menjadi seorang pendeta. Memberi diri untuk diutus Tuhan tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan yang secara full timer memberi diri untuk melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya memberi diri untuk diutus oleh Tuhan adalah memberi diri untuk kita dipakai oleh Tuhan dengan segala kesederhanaan kita dalam kapasitas yang kita miliki secara pribadi. Memberi diri untuk diutus oleh Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya itu adalah hal yang sangat penting. Maka melalui firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk melihat sekeliling kita bahwa ada ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya sangat meyakini kebenaran firman Tuhan ini dalam situasi sekarang ini. Karena sesungguhnya di sekitar kita ada ladang yang sedang menguning dan matang untuk dituai. Dengan adanya pandemi virus corona ini, maka sesungguhnya di sekitar kita ada banyak orang yang sedang berharap kepada Tuhan untuk dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan di beberapa negara, kalau kita sempat melihat video viral yang mungkin sampai di handphone Bapak Ibu juga, di beberapa negara, satu kota kemudian bersama-sama berseru kepada Tuhan. Mereka berlutut di jalan raya di kota-kota mereka untuk mereka mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dengan adanya pandemi virus penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka saya melihat di sisi yang lain, ini memang merupakan sebuah pandemi yang bahkan menelan tidak sedikit banyak orang. Tetapi di sisi yang lain, kita harus menangkap ini sebagai kesempatan untuk kita menuai jiwa bagi Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita jeli melihat dengan mata rohani kita, maka di sekitar kita sekarang ada banyak orang yang sedang berharap untuk dijaga, untuk dilindungi oleh Tuhan. Di sekitar kita ada banyak orang yang sekarang punya kesadaran yang tinggi bahwa harta, pangkat, kedudukan, jabatan tidak menjamin dia untuk dia terlindung dari pandemi virus penyakit yang mematikan ini. Jadi sekarang ada banyak orang yang sedang berharap, sangat berharap kepada Tuhan. Mereka yang tadinya acuh dengan Tuhan, sekarang mulai berbalik kepada Tuhan. Tumbuh sebuah kesadaran di dalam diri mereka bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang bisa diandalkan hari-hari ini. Hanya Tuhan yang bisa menjadi penolong di dalam kehidupan setiap orang. Dan mari kita tangkap ini seperti yang Tuhan gambarkan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa ini adalah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mari kita lihat orang-orang di sekitar kita yang sedang mengharapkan Tuhan, yang sedang mengharapkan pribadi, seorang penolong yang bisa melindungi mereka. Mari kita lihat mereka
sebagai jiwa-jiwa yang perlu kita bantu untuk menemukan Sang Juru Selamat di dalam kehidupannya. Maka melalui kebenaran firman Tuhan kita ini, kita diingatkan untuk siapa yang mau diutus Tuhan. Siapa memberi diri untuk melakukan pekerjaan Bapa, yaitu menuai jiwa karena ladang yang sudah menguning. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ketika Tuhan Yesus mengajak untuk kita mengerjakan satu proyek, yaitu proyek pekerjaan Tuhan, terkadang masih ada orang seperti yang Yesus katakan di sini berkata, 4 bulan lagi kok. Atau dengan lain kata, masih ada waktu, nanti aja. Nanti aja kita menjangkau jiwa. 4 bulan lagi kok. Nanti aja kita melayani Tuhan. Nanti aja kita memberi diri untuk diutus oleh Tuhan. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, yang mungkin juga berkata, nanti aja untuk bertobat. Masih ada waktu untuk kita bertobat. Nah, pagi hari ini Yesus ingin mengajak kita, mari buka mata kita, lihat sekeliling kita, bahwa ada ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di luar sana ada banyak orang yang sedang mengharapkan Tuhan. Mari temukan mereka, mari jangkau mereka, sehingga mereka dapat menemukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita bersama-sama melakukan pekerjaan ini, penuaian terhadap ladang-ladang yang padinya sudah menguning. Mari kita bersama-sama mengerjakan tugas pelayanan ini. Jangan situasi sekarang menghentikan kita untuk kita bekerja buat Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk kita bergerak bersama-sama. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masuk dalam golongan orang-orang yang masih terhilang. Hari ini sebagaimana perempuan Samaria dalam kisah di Injil Yohanes pasal 4 ini ditemukan oleh Tuhan Yesus, berjumpa dengan Yesus dan mengalami pemulihan. Maka saya percaya, kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kategori sedang terhilang, sehingga perlu dijangkau, perlu diselamatkan, maka pagi hari ini, asal kita mau membuka hati buat Tuhan Yesus, asal kita mau menyatakan percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, asal kita mau menyatakan bertobat dari segala dosa kita, undang Yesus masuk dalam hidup saudara, maka saya percaya hari ini Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Jangan menunda. Sekaranglah waktunya untuk kita bekerja buat Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk kita menjangkau orang-orang di luar sana. Memang mungkin kita tidak bisa bertemu mereka secara langsung, tetapi ada handphone di tangan kita misalnya. Kita bisa menelpon mereka. Kita bisa berkomunikasi mereka dengan mereka melalui media sosial yang kita punya. Manfaatkan ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita melakukan misi agung Tuhan Yesus, untuk kita memberi diri diutus oleh Tuhan, sehingga melalui hidup kita banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita boleh berada dalam situasi pandemi virus
penyakit, tetapi mari jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah katakan, terus berharap kepada Tuhan, karena kita percaya segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Yang penting, jangan berhenti melakukan apa yang Tuhan ingin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan untuk mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sekalipun kami harus berada di rumah kami, tapi kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan buat kami, untuk kami tidak berhenti melakukan sesuatu bagi Tuhan, untuk kami terus bekerja seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biar kiranya Roh Kudus berikan kami semua kekuatan, sehingga kami boleh memberi diri untuk diutus oleh Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami terus berdoa Tuhan untuk situasi kondisi bangsa negara kami khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona. Kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi bangsa kami, bahkan mengasihi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Sebab itu saat ini kami kembali sehati berdoa untuk keadaan bangsa kami. Biar kiranya Tuhan yang terus mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan memulihkan keadaan negeri kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh sembuh dari serangan virus corona ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami semua. Sebab itu kami menyerahkan Tuhan untuk penanganan dan upaya dari pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Biar kiranya Tuhan yang ambil alih, kuasa-Mu yang bekerja, sehingga kami boleh melihat bagaimana negeri kami ini boleh dipulihkan dari keadaan yang sekarang ini sedang terjadi. Terima kasih Bapa, berikan kami semua keteguhan iman untuk kami tetap mempercayai Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Biar kiranya Tuhan yang memimpin kami semua, Tuhan yang menyertai dan memberkati apapun yang kami kerjakan. Bahkan kami yang masih harus bekerja di luar rumah, biar perlindungan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang minggu kami boleh menjalani bersama dengan Tuhan di dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk ibadah yang Kau boleh berkati saat ini. Engkau lihat setiap umat Tuhan yang sudah mengulurkan tangan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan menilik dari surga dan Tuhan melimpahkan berkat-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu. Bahkan dengan umat Tuhan yang dengan setia, dengan taat mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka, tingkap-tingkap langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan dengan iman saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.